Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayah yang telah Dia anugerahkan kepada kita sehingga sore hari ini adalah sore yang sangat-sangat luar biasa. Karena hampir 80% keluarga besar dari Bapak Samiana kalau tidak salah bisa berkumpul ya, di rumahnya Bapak Hadi Sumityo. Ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa ketika kita semua keluarga besar ini bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi bersama, adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Karena semua kita bisa bertemu walaupun tidak berjabat tangan, tapi kalau sudah mengucapkan assalamualaikum, ini berarti salah satu dari wujud mendoakan kepada panjenengan semua. Jadi seandainya tidak salaman pun kita sudah mengucapkan assalamualaikum, tapi sudah mendoakan panjenengan semua. Tinggal panjenengan menjawabnya waalaikumsalam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang seperti ini, ya mungkin yang isi penceramah itu bukan saya ya, mungkin mengundang Ustadz yang sudah punya nama lah ya. Kalau kita kan cuma keluarga biasa saja, apalagi ya kita bukan Ustadz atau bukan kiai, tapi ya kita sama-sama seperti pandangan semua adalah manusia biasa. Namun demikian ketika kita duduk bersama seperti ini mungkin kurang praktis atau bagaimana, karena bercampur antara laki-laki dan perempuan. Mungkin bisa dialihkan yang laki-laki tempatnya ada khusus, yang perempuan juga ada khusus. Jadi tidak seperti ini campur baur antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini sih ya tidak apa-apa, karena ini adalah masih ya statusnya adalah keluarga besar. Dan mohon maaf ketika saya di sini dan duduk bersama-sama, kemudian sama Mbak ini sama-sama lemunya. Mohon maaf ya. Dan pada sore hari ini juga merasa bahagia, karena tidak seperti biasanya kalau tanggal amal-amal yang minggu pertama itu biasanya paling-paling ya tidak semuanya hadir, tapi pada sore hari ini alhamdulillah ini salah satu wujud ya keterpanggilan kita dengan adanya ya semacam pertemuan keluarga semacam ini, adalah ini menyambung oleh generasi yang akan datang, jadi tahu oh itu sebenarnya masih keluarga kita, itu masih ya saudara kita. Nah, nanti jadi kan kenal mengenal sama saudara antara.
Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita semua baru saja menjalankan ibadah siang Ramadan ya, yang 1 bulan penuh ya, bagi yang tidak kena udzur itu 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa. Nah 1 bulan penuh itu telah berlalu dari kita. Berarti ibadah kita sudah cukup apa pekerjaan masih sudah cukup apa bagaimana? Kalau Ramadan sudah habis, ya pekerjaan ibadah itu walaupun Ramadan sudah usai, itu masalah ibadah kepada Allah itu sampai akhir hayat kita. Bukan sekedar karena Ramadan telah usai berarti ibadah kita sudah rampung atau pekerjaan kita sudah rampung, tapi justru masih ya, yang 1 bulan penuh itu selama kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu justru untuk bekal 11 bulan yang akan datang. Jadi gemblengan Ramadan tahun yang kemarin ya, itu Allah sebenarnya menata menggembleng keimanan kita sejauh mana. Maka iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan terbukti ketika seseorang hamba itu menjalankan puasa dengan niat ikhlas dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, insya Allah akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diharapkan dari kita kan sehabis Ramadan tentunya kita menjadi orang yang menang, orang yang kembali kepada kesucian, kembali kepada fitri. Jadi yang namanya bada atau dalam agama itu bada, kalau Jawa bada itu berarti sesudah menjalankan ibadah siang Ramadan dari bada. Tapi kalau orang Jawa mengatakan bada dalam istilah dari itu bada sesudah, maksudnya selesai menjalankan ibadah. Adanya Idul Fitri, adanya zakat fitrah, pasti adanya Ramadan. Jadi sudah menjadi paketan antara Ramadan, Idul Fitri dan zakat fitrah. Adanya zakat fitrah karena adanya puasa, adanya Idul Fitri karena adanya bulan Ramadan. Sudah menjadi ya, paket yang 3 ini. Nah kemudian bagaimana agar supaya kita bisa menjadi orang yang menang, orang yang kembali fitri, kembali menjadi suci, itu tadi diawali dari puasa. Allah menggandeng mendidik mengajar kepada kita dengan menjalankan puasa Ramadan atas dasar perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah akan diterima amalnya dan juga akan diampuni dosa-dosanya. Ya, dalam hal ini Rasulullah bersabda bahwa mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan atas dasar iman dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu pasti akan mengampuni dosa-dosanya kita semua selama pandangan bisa menjauhi dosa-dosa besar. Itulah antara lain menjadi orang yang menang, menjadi orang yang kembali fitrah. Itu antara lain adalah kita berpuasa Ramadan atas dasar perintah Allah dan Rasulnya, kemudian dinyatakan dengan iman dan ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang fitrah, manusia-manusia yang suci seperti bayi yang berlahir dari kandungan sang ibu. Kemudian yang kedua adalah meniti untuk kemenangan itu adalah kita membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah untuk meniti menuju kemenangan orang-orang yang habis puasa
kemudian melihat zakat fitrah, ini tujuannya adalah apa? Ya untuk apa? Melengkapi amalan-amalan ketika kita Ramadan, banyak berdusta, banyak berbuat yang tidak berguna, omongan yang kotor, kemudian dilengkapi dengan membayar zakat fitrah. Di samping itu juga adalah untuk kita hidup sosial kepada yang saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang butuh bantuan dari orang-orang yang punya lebih harta kekayaan. Ini adalah suatu bentuk wujud kesosialan untuk jadi itulah antara lain dua. Seandainya dua itu atas perintah Allah dan Rasulnya kemudian diikuti dengan Allah, insya Allah kita akan menjadi manusia yang menang, manusia yang akan kembali menjadi fitrah, manusia yang bisa merayakan Idul Fitri ini. Jadi orang yang sebenarnya yang merayakan Idul Fitri itu adalah orang-orang yang sebulan penuh menjalankan ibadah siang Ramadan, kemudian zakat fitrah, itu insya Allah akan menjadi orang-orang yang apa itu saja masih ada ketika kita sudah puasa, sudah zakat fitrah, itu juga masih ada kewajiban bagi kita sebagai manusia, itu adalah apa? Saling maaf memaafkan. Ini adalah menuju kemenangan. Saling maaf memaafkan kepada siapa? Yang pertama kepada suami istri. Ini adalah wujud kita menjalankan Ramadan, adalah akhirnya adalah kita saling maaf memaafkan, terutama yang terlebih dahulu itu kepada suami istri. Udah apa belum ibu-ibu? Iya, kadang-kadang malah sing atuh-atuh jadi ya silaturahmi ini malah suami istri belum ada bersilaturahmi. Ini adalah bentuk yang kita adalah merasa dirinya lemah, banyak salah kepada sesama, maka terutama kepada suami istri itu kita memohon maaf yang sebesar-besarnya, sangat ikhlas. Ya iyalah, karena apa? Karena suami istri itu hidupnya satu keluarga. Sering kadang-kadang pating kunci pating betul saling padudon dan semua banyak semuanya itu ada dilakukan dalam bentuk keluarga. Itu pasti mengalami hal-hal yang semacam itu. Pasti ada tidak tentramnya, pasti ada saja hal-hal yang kadang membuat salah satu menjadi marah atau emosi. Dan ketika lebaran ini hendaknya kita bersalam-salaman, saling memaafkan antara suami dan istri. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memaafkan atau saling memaafkan kepada apa ini penting sekali nih, kepada orang tua kita. Mari kita sambut tangan orang tua kita, kita bersimpuh di hadapan orang tua kita. Kita mengatakan banyak sekali salahnya kepada orang tua kita. Jangan kita merasa bangga ketika kita sudah menjadi orang yang sukses, ketika menjadi orang yang kaya, ketika sudah mempunyai kedudukan, punya fasilitas kehidupan yang serba lengkap. Jangan dilupakan orang tua. Karena apa? Karena kita dari mana kita dilahirkan, tentunya adalah dari orang tua kita yang melahirkan kita. Jadi adanya kita semua ini adalah karena ada
ada orang tua. Maka dari itu perlu sekali kita bersimpuh di hadapan orang tua kita berdua untuk minta maaf. Banyak sekali kesalahan yang kita lakukan kepada orang tua kita. Walaupun itu semua adalah sudah menjadi kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya, tapi ini adalah bentuk ketaatan anak kepada orang tua. Jadi seandainya semua perilaku kita Allah tidak akan meridhoi, apabila orang tua tidak meridhoi kepada anaknya. Jadi ridho Allah adalah tergantung kepada ridhonya orang tua. Maka berhati-hatilah kita menjadi yang menjadi anak posisinya. Tapi maaf ya, kita juga dulu pernah menjadi anak dari orang tua kita. Nah sekarang kita menjadi orang tua dari anak-anak. Itu semuanya pasti akan mengalami. Maka ketika kita jauh-jauh mungkin mudik dari luar kota, mungkin dari luar negeri juga, jauh-jauh dari sana, pastinya ingin ketemu dengan keluarga, dengan orang tua kita. Jauh dari sana, dalam perjalanan ditemu dengan banyak hambatan, banyak gangguan, abot-abotnya kepengen ketemu keluarga dan orang tua, ingin bersimpuh, memohon ampunan, memohon maaf pada orang tua. Maka dari itu kewajiban anak kepada orang tua itu adalah yang kita setelah dibesarkan, setelah didoakan oleh orang tuanya menjadi anak-anak yang bahagia hidupnya, anak-anak yang sukses, anak-anak yang menjadi keluarga yang islami, keluarga yang soleh-solehah, itu adalah kehendak orang tua. Jadi orang tua itu mendambakan gambaran anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Misalnya umpamanya orang tuanya umpamanya kok penjudi atau maksiat, yang apa pasti ingin anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang benar. Karena katanya fitrahnya orang tua yang berbuat dosa sebenarnya fitrahnya itu suci, tidak berbuat kebaikan, tapi karena apa? Karena hawa nafsu yang dibunuh oleh nafsu setan, sehingga selalu digoda oleh setan. Padahal fitrahnya itu juga suci. Ketika anaknya tidak mau ngaji saja, pada ngaji anak. Nah, ini kan menunjukkan bahwa orang tua itu adalah punya naluri yang suci, yang bersih. Ini menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh, mendoakan kepada orang tuanya. Kan begitu orang tua maunya. Apalagi ketika orang tuanya sudah meninggal, meninggalkan anak yang soleh-solehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, itu sangat luar biasa. Yang dinanti-nanti oleh orang tua ketika orang tua itu sudah undang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia mati maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara. Apa saja itu? Yaitu amal jariyah. Amal jariyah itu ya amal ketika umpamanya kita mewakafkan tanah, kemudian tanahnya dibangun, dipergunakan untuk hal-hal yang baik, pendidikan Islam atau masjid. Ini namanya wakaf atau amal jariyah yang seandainya panjenengan ikhlas, inilah yang besok kelak di alam sana yang akan menjadi penolong bagi kita. Jadi manusia ketika kita punya tanah yang lebih, punya harta yang banyak, kita wakafkan saja. Jangan eman-eman, karena apa? Harta semuanya adalah bukan mutlak milik kita, bukan mutlak milik kita, itu adalah hanya
sementara amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelah warungnya Pak Amir itu tanah wakaf dari warung Barokah yang seluas 9,5 sangga yang ditempati Pak Amir itu warung itu tanah wakaf dari Bu Barokah Parangbude warung Barokah itu 9,5 sangga. Kalau dibuangkan berapa? Ya banyak sekali. Tapi itu adalah karena sudah menjadi kesadaran beliau, ya sudah menjadi kesadaran ini yang besok akan menjadi amal jariah. Selama itu ditempati untuk kebaikan, pahalanya akan tetap mengalir. Itu adalah amal jariah. Kemudian anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya sekarang banyak orang tua menempatkan anaknya di tempat-tempat pendidikan yang islami, di pondok-pondok, di pantai asuhan. Ini amal tujuannya adalah menjadi anak yang kelak bisa diharapkan oleh orang tua menjadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Kemudian adalah ilmu yang bermanfaat. Tiga hal itulah sebagai amal jariah yang bisa disalurkan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, itulah yang diharapkan oleh orang tua. Jadi orang tua sudah mendidik, mengasuh dari kecil sampai dewasa, disekolahkan, dididik, diarahkan supaya menjadi anak yang soleh berhasil. Itu adalah harapan orang tua yang bisa melaksanakan kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya, ketika menjadi orang yang bisa menang kembali kepada kefitrahan kita yang tadi saya sampaikan, puasa secara fitrah, ya, saling memaafkan antara suami istri, kemudian orang tua kita, kemudian yang terakhir adalah dengan sesama kita. Kita sering bergaul setiap hari dengan tetangga kita, dengan kerabat, dengan rekan sepekerjaan, mungkin pasti banyak kesalahannya. Kita minta maaf, memaafkan kepada sesama. Inilah yang beberapa hal itu insya Allah kita akan menjadi orang yang menang, bisa menjadi menikmati Idul Fitri, bisa merasakan kesucian pribadi kita. Mudah-mudahan saja Allah benar-benar ya menyucikan hati kita. Kita akan kembali lagi menjadi ya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, atau diibaratkan kertas putih yang masih putih memplak, belum terkotori oleh manusia kita, jadi masih bersih sekali, masih putih. Itulah ibarat fitrah manusia. Maka dari itu ya kita mengajak kepada pribadi saya juga sama, semuanya saja marilah kita tetap berislam, jangan ragu-ragu menjalankan Islam. Karena kita butuh kepada Islam. Islam itu agama penyelamat, agama perdamaian. Insya Allah kita menjalankan Islam, berarti insya Allah kita sudah mempunyai ya tujuan selamat dunia dan akhirat. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan. Yang terakhir, karena kita adalah manusia yang lemah, manusia yang domif, banyak salah dan dosanya, atas nama saya, keluarga saya, ada salah dan ya berikutnya kepada kamu sepanjang semua, benar-benar saya minta maaf yang setulus-tulusnya dari panjenengan semua. Sumpamanya kita tidak bisa bertutur, tidak bisa sowan ke dalam panjenengan, karena di sini sudah bertemu, ya semuanya sajalah. Syukur banget nanti ketika habis dari sini, ya karena rasa tersenanya karena saudara, silahkan mau bertutur kepada ya keluarga kita ya boleh. Tapi seandainya
kok tidak bisa sowan, kok sudah bertemu di sini, ya insya Allah sudah cukup kita untuk bersilaturahmi. Kemudian dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ada yang kurang berat atau kurang bermanfaat dengan saya adalah manusia yang lemah dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Astagfirullah khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.